Asbabun nuzul. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kira-kira 16 bulan, 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru, tapi kiblatnya masih ikut kita, masih baik kan. Setelah 16 bulan, Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Fawal liwajhaka syatral masjidil haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal. Sehingga mereka bilang mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Baitul Maqdis. Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini. Inna Muhammadan tahayyara fi dini. Muhammad ini bingung dalam beragama, sehingga habis ngomong A ngomong B, habis kiblat Ka'bah kiblat Baitul Maqdis. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad, orang yang keluar dari Islam gara-gara provokasi orang Yahudi. Muhammad tahayyara fi dini. Muhammad itu bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragama. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya Nabi itu madhep Ka'bah. Apa yang terjadi mukjizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya yang masih orisinil. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, fihi ayatum bayyinatum maqamu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan, kalau dalam bahasa Arab makom itu jejak apa? Jejak kaki. Sehingga diketahui oleh sejarah, dibuktikan di situ ada jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Baitul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini, sebagai bukti bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa? Tauhid. Tapi tetap tua-tuaan masih tua apa? Ka'bah. Nah, kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak dari para. Dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil itu hidupnya di Ka'bah. Kita tahu sa'i baina Safa wal Marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Air. Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu kiblatnya itu Ka'bah, bukan Baitul. Sehingga ada kata-kata fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, tanpa ngerti asbabun nuzul, kamu akan mengartikan fa'ina ma tuwallu fasamma wajhu itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya Allah. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabin nuzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang asbabin nuzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufassir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menikah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu.
Karena ujur itu jamaknya ujroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini, setting siakul kalamnya atau asbab nuzulnya begini. Jadi sekaligus, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat, bentuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPQ. Jadi ini supaya gue keren-kerenan, ini ada doktor Pak Oni pernah dekan Fakultas Hukum. Jadi kalau saya nanti salah tinggal ditangkap saja, gampang kan? Tapi nangkap saya berurusan dengan Tuhan. Jadi kalau orang dekat Allah itu yang tanggung jawab itu Allah. Jadi dia bisa menang di kepolisian tapi kalah di hukum Tuhan. Jadi kalau berhadapan-hadapan dengan saya. Begini asbabun nuzulnya begini. Wal muhsanatu minan nisa yang awal juz 5 itu ya kita santai aja. Yang awal juz 5 itu sebetulnya maktuf, diatafkan pada ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada 7 yang faktor nasab, yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, amah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya 4 karena ngitungnya bulik baik dari bapak maupun ibu. Kalau orang Jawa bilang kan bulik terus keponakan dihitung 1, padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? Perempuan, wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus kedua, haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam rodok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu, dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa ummahatukumul lati ardo' nakum wa akhwatukum minar radha. Terus ketiga haram karena musoharoh, karena besanan. Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang qabil tu nikaha wa taswijaha bil maril madkur. Setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua. Otomatis haram saya apa? Nikah. Ini namanya haram karena musoharoh. Atau kamu punya anak Zaid. Zaid pagi ini akad dengan Sri, berarti Sri adalah menantu Anda, otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musoharoh, karena bisanan. Itu yang disebut waroba apa haram-haram itu kan saat terus itu wa ummahatu nisaikum, apa ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufassir harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai, ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah itu ngeri. Kacau, Quran dipakai kampanye. Terus, itu berarti sudah 3 kan? Haram karena nasab, karena rodok, haram karena musoharoh. Terus yang keempat ini, haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan, tapi karena istri orang. Ini disebut wal muhsanatu minan nisa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menikahi ini istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsinina ghairu musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib bil akdi. Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima. Kalau sudah hubungan intim baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa nikah dengan seperangkat alat sholat itu yang atasannya tok itu wajib karena akad. Nanti bawaannya nunggu setelah hubungan apa? Intim. Nah, ini hukum Quran bukan hukum saya. Makanya kan
Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, saat terus fanis huma faradtum, hanya wajib bayar setengah. Nah perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah fa'atuhunna ujurahun, maka wajib kamu bayar penuh. Jadi ayat itu tentang perempuan yang sudah dinikah, kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh. Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dibahas di Quran karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai, sering ngakatkan tuh sampai bosen, seperangkat alat sholat itu ngawur sekali. Ini mbak-mbak harus nggak mau gitu. Saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500.000, baru 5. Ya sudah mendingan itu 10 gram. Quran itu bayangannya gini, sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi nggak jelas juntrungannya. Quran tuh bayangannya gini, ini nggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Wa in aradtum istibdala zawji makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jika kamu nikah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal, 100 juta, kadang mobil Alphard, kadang GMC. Sehingga setelah menceraikan tuh kebayang menarik. Kok enak, dulu saya memberikan itu kan karena dapat servisnya, sekarang sudah saya cerai, saya tarik. Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Jadi gak kebayang ada kalimat fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan ambil lagi. Kebayang ngambil aja enggak? Apalagi kalau nikahnya sudah 2 tahun kan sudah lusuh, sudah. Tapi kalau di Arab itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron tuh harta yang nggak ternilai. Wa ataitum ihdahunna kintoron. Yang nggak ternilai, mahal betul. Itu pernah saya hitung, ada yang mahar itu 400 juta, ya sekira segitu. Nah makanya setelah dicerai Allah memperingatkan, setelah kamu kasihkan ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran nggak minta ya? Nggak kepikiran, saking kecilnya. Seperangkat alat sholat kadang 1 juta. 1 juta itu setelah hubungan intim, sebelumnya yang wajib hanya 500. Itu kan nggak kebayang. Makanya susah ngartikan Quran di Indonesia, kadang susah karena kadang terlalu. Itu pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bilang begini, wahai para perempuan, mahar itu jangan mahal-mahal, kasihan para lelaki. Itu ada perempuan alimah ya, orangnya alim betul, meskipun nggak pernah sekolah di UI tapi alim gitu. Itu usul langsung gini, ya Amirul Mukminin, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin. Waqad qala ta'ala wa ataitum ihdahunna qintaran. Kamu hanya seorang Amirul Mukminin, tidak berhak bikin aturan pembatasan mahar. Allah saja tidak batasi, kenapa kamu batasi? Sehingga dulu yang namanya nikahnya Sulaiman Agung atau Jamaluddin siapa Ratu Agung itu, kalau hadiah ya sampai tas mahal itu kan dari bahasa Arab mumtaz mahal, mumtaz itu istimewa, mahal itu dia punya istri yang sangat dicintai, dikasih hadiah mumtaz mahal. Terus ilat Jawa jadi apa? Tas mahal itu sama Mujitulil Labab kalah. Itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi, dikasihkan yang baru. Tapi kalau di Indonesia tidak mungkin karena apa tadi? Seperangkat alat sholat. Udah gitu nyari yang murah lagi. Yang bagus kitanya, bungkusnya yang bagus. Nah, maka nggak mungkin kita maknani Quran tanpa mengenal yang bernama asbabin nuzul. Karena makna ayat itu bisa kacau kalau kita tidak tahu asbabin nuzul. Yaitu kayak tadi makna fa'ina ma tuwallu fasamma wajhu. Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja, boleh saja di sana ada ridhonya Allah. Berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Itu bahaya betul.
Sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin nuzul supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. Tanpa tahu itu tidak bisa. Begitu juga menyangkut kiblat. Sekarang saya tanya, kemarin kan ramai dulu di Kemenak, kiblat semuanya diukur dengan GPS, terus beberapa masjid dikomentari salah karena diukur pakai apa? GPS. Kalau dalam bahasa falak disebut yauma rasdil kiblat. Memang bisa diilmun. Tapi pertanyaannya begini, dari awal Allah ngendikan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kamu yang penting sholat itu menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan. Sehingga kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan banyak ulama mengatakan Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Jadi kalau orang di dalam masjid kiblatnya harus Ka'bah. Di luar masjid kiblatnya asal bangunan Masjid Haram. Tapi di luar sini kayak di Indonesia boleh semua tanah haram. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas karena Quran turun bilisanin arabiyyin mubin. Jadi kalau orang Jogja kalau mau ke Jakarta arahnya kemana? Barat. Itu sebetulnya ketika Anda ke barat itu persis Jakarta apa bisa saja pasnya itu Pangandaran. Tapi orang tuh akan bilang kalau ke barat ya ke Jakarta. Meskipun presisi Anda tepatnya di Pangandaran. Nah kiblat seperti itu, asal orang menghadap ke barat itu orang sudah bilang ke kiblat. Nggak usah sedetail misalnya harus pas Ka'bah. Saya pernah debat sama tim ahli Kemenak. Nggak bisa Gus, sekarang ada GPS harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori Anda benar berarti semua masjid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter. Berarti Masjid Ulil Albab yang pojok sana sama pojok sana kira-kira itu ya sudah tidak kena Ka'bah. Kalau harus tepat Ka'bah itu kan diameternya hanya 16 sampai 18 kalau nggak salah. Berarti semua masjid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas 16. Kalau terlalu luas pilihannya harus cekung. Kan jadi aneh. Makanya saya itu sering Pak, dulu saya ini biasa debat fikih. Kalau di tradisi pesantren namanya Basul Masail. Saya punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam sepanjang sejarah. Dulu itu kalau debat fikih itu ya seru. Kalau aturan fikih kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama, baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini Pak, ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan, biar semuanya soft awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft 2, soft 3. Apa susahnya kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara apa? Selatan, supaya semuanya soft awal. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Jadi itu kan kacau. Terus akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. Ya sudah, bikin cekung saja kalau gitu. Artinya gini ya, beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat. Berdasar riwayat, pernah ada ulama yang ngitung Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas. Pernah dihitung pakai GPS. Kiblat Madinah ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan Kemenak. Karena apa? Agama ini ngikuti bilisanin arabiyyin mungkin. Seperti jenengan gini. Semua ini istilahnya apa? Menghadap Gus Bah. Padahal ada yang agak sana, agak sana. Semuanya ngaji sama siapa Gus Bah? Ya sudah. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita benturan. Ini bahasa. Jadi seperti ini semua namanya apa? Berhadap. Padahal ada yang agak samping, agak samping. Ka'bah juga gitu. Sebenarnya tidak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus tepat. Tapi tetap saja tidak perlu 16 apa? Meter. Nah, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhuhu itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah. Makanya Allah tidak dawuh fawalli wajhaka nahwal Ka'bah, tapi
fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang sebenarnya, kalau kita kaji itu gampang. Problem kita tidak pernah mengkaji, jadi semuanya asing. Kalau kita mengkaji itu gampang sekali. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran. Harun ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu, tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar. Akan keras, kritik saya akan keras. Karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak pedes. Apa kata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Uskut ya Ustadz. Nah, sebagai riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustadz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus kita, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qaulal layyinan. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, ya pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampean jadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya. Sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang sekali. Saya berkali-kali cerita yang kitab saya baca di rektorat namanya Syajaratul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Babuna fil ibad bikullil bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama seorang nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkahi orang lain. Jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang lain. Artinya kamu hidup entah di Jogja seperti Pak Onu orang Jember, saya orang Rembang. Hidup di Jogja manfaat, di Jember ya manfaat, di mana-mana manfaat. Saya pernah di Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea manfaat, di sana bikin masjid, bikin apa. Karena ngendikane Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana berkah. Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu, hidup di mana saja berkah. Gampang sekali memahami Quran. Pernah Imam Syafi'i ditanya, kalau kamu nggak kehilangan air, atau nggak ada air di satu daerah, cari-cari dulu sampai nggak ketemu. Setelah nggak ketemu air, baru kamu boleh tayam. Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya harus mencari dulu? Kalau nggak ada air ya langsung tayamum saja. Kenapa harus nyari-nyari dulu? Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Qala ta'ala falam tajiduma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Kan ayatnya kan falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan tuh nyari dulu apa langsung ambil sikap? Nyari dulu baru kesimpulannya tidak ketemu. Kalau belum pernah nyari namanya tidak tahu. Segampang itu lama dulu memahami Quran karena konstruksinya utuh. Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu bilisanin Arabiyim. Ketika Futuhat Syam
Syam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Sayyidina Umar Futuhat. Yerusalem dikuasai tentara Islam. Ini tuh awal Sayyidina siapa? Umar radhiyallahu anhu. Ketika Futuhat mau ada pesta besar-besaran. Tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya baca ayat Innallaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Allah itu mengkritik satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenikmatan. Maka kita tidak perlu syukuran besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat kita habiskan di dunia. Itu adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud. Semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar, pernah makan karena 3 hari gak makan. Kalau di Indonesia gak makan nasi, gak makan daging, sudah lama sekali. 3 hari Nabi itu hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi gak makan roti sampai 3 hari. Kalau Indonesia mungkin gak makan nasi. Di hari ketiga ada sahabat yang berbaik hati, Nabi disembelihkan kambing, dipotongkan kambing, Nabi disuruh dahar. Itu baru dahar setengah piring Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat untuk sholat, untuk apa sudah kuat. Ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini 3 hari? Nabi menjawab, walatus alunna yawma idzin anin naim. Semua nikmat yang saya rasakan nanti ada pertanggungjawabannya. Makanya saya tidak ingin banyak-banyak. Wah itu kalau diterapkan di sini nggak populer. Makanya saya tahu gayanya ngaji Quran itu nggak siap dengan konsep-konsep Quran ini. Jadi segampang itu orang dulu. Nah karena apa ya itu tadi? Mereka tahu asbabun nuzul. Quran itu diturunkan dalam konteks apa? Lafaz ini arahnya kayak apa? Mutlak muqayyadnya kayak apa? Muhkam mutasabihnya kayak apa? Nasah mansuhnya kayak. Nah sedikit saya cerita ini mungkin contoh terakhir supaya agak lama-lama, nanti bingung kalau lama. Yang bingung ya saya, bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan, kalau murid bingung cara memahami. Gak tahu tingkat kebingungannya sama. Kalau guru itu bingung cara memahamkan, kalau murid bingung cara. Jadi ini pertemuan 2 kelompok bingung. Yang satu bingung cara memahamkan, yang satu bingung cara. Kalau orang ekstremis bingung cara merusak suasana, itu nggak bener itu. Ada loh, Rasulullah itu anak Nabi, itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrim. Karena apa? Cara berpikir itu lompatannya itu nggak tertib. Jadi Nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah, sementara orang ekstrim cara berpikir itu kecerdasan nafsu, bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini, kalau dalam tradisi nubuah itu, saya dengan Pak Anu berteman lama, mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak Anu bertamu ke saya, harusnya tidak usah tak kasih makan, karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan, disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal, ya Rasulullah ini tidak fair. Yang iman lama tidak diservis, yang iman baru diservis. Cara berpikir Nabi begini, seorang Ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansor. Donatur lah, kira-kira orang Ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul ulya khairum al-yadis. Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah, Medina, sudah futuhat, itu orang Ansor tetap nggak diservis. Yang diservis Nabi itu orang-orang baru masuk Islam, disebut wal mu'allafati qulubuhum atau Islam mu'allaf. Ada 1-2 orang yang protes, tentu yang nggak pinter. Tukang protes pasti tidak pinter. Wong iskal-iskalnya sendiri, otaknya nggak sampai-sampainya sendiri, orang lain disuruh jawab. Makanya di sini tidak ada tanya jawab, nanti iskal-iskal kamu sendiri, bingung-bingung kamu sendiri, saya disuruh jawab. Berarti Gus Pak gak mau ditanya, ya memang gak mau, karena nanti jawab sendiri aja, nanti pinter sendiri, kapan-kapan pinter sendiri. Akhirnya tanya begini, cara tanya gini, ya Rasulullah, ini gak fair.
Orang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda, setelah kita menang, setelah kita menguasai negara, tidak kamu servis. Sementara yang baru Islam kamu, Nabi itu pertanyaan senyum-senyum, rileks saja. Lama-lama tambah ekstrim pertanyaannya. Kata Umar, ya Rasulullah saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu pikirannya karena mangkel lo Nabi. Nabi jangan. Kalau kamu bunuh nanti apa kata orang banyak? Inna Muhammad dan yaqtulu ashabah. Dikira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nabi masih mendengar, komplainnya masih mendengar. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu ini orang Ansor. Kamu biasa memberi saya, memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya tidak ingin menurunkan grade Anda. Grade sebagai pemberi, berarti kelasnya elit. Sekarang menjadi penerima. Itu tidak bagus. Itu betapa Rasul ini namanya kecerdasan nubuah. Kalau orang biasa memberi, biar memberi saja. Supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren. Karena mentalnya pemberi. Jangan sampai dari mental memberi, kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim suksesnya Pak Jokowi, dia tidak minta-minta. Kalau dulu kampanye, ya kampanye saja. Biar memberi, terus nggak pernah minta. Meskipun akhirnya ya gelo. Tapi Nabi dulu tidak gitu. Jadi orang Ansor itu nggak pernah diservis. Padahal jasanya kayak gitu. Supaya kelasnya tetap kelas elit, yaitu pemberi, penanggung jawab. Nabi nggak ingin orang Ansor turun grade menjadi penerima. Orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep Nabi seperti itu. Lo tanya sama Pak On, saya dari terjemahan UI itu puluhan tahun sama Pak Zin. Itu beliau ke kontrakan saya ke rumah beliau. Tidak pernah berharap apa. Saya sangat tertutup. Bukan apa-apa ya, kalau ingin memberi saja. Kontribusi saya pada Al-Quran. Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas amatir tadi, ini nggak fair. Wong yang memberi lama kok dapat servis sedikit. Nah, sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Dzul Khuwaisirah. Ini yang nanti punya anak turun Khawarij. Khawarij itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir tentang nubuah salah. Orang lagi Khawarij itu orang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuah salah. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar biar benar terus gitu. Yaitu tadi, mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah di-share. Maka ketika Abu Bakar jadi khalifatul Rasulillah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama. Itu sama Abu Sufyan sama, padahal Islamnya Abu Sufyan baru setelah Fathu Mekah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, fadhailuhum indallah, mereka punya kelebihan Islam lama itu indallah, nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi, kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya sudah. Dan itu diterima oleh sahabat, semuanya menerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya 1 juta, yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar, tidak seperti Abu Bakar? Jawabnya Umar lucu. Fawwah la usawwi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi Allah saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah yaitu Abu Sufyan dengan orang sing selawase dari Rasulullah yaitu Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali radhiyallahu anhu itu tinggi, itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu ijtihad itu ada, dan dulu dia biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuah. Saya ulang lagi, ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan tomak atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sampai ngaji kitab tasawuf, itu bab bakhil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu tidak ada, kikir itu tidak ada. Yang ada itu tomak. Tomak itu berharap dikasih orang lain.
Sampean pernah nggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Tidak pernah kan? Karena kamu tidak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal tidak pernah ditraktir, oh pacar saya kikir. Karena kamu ingin diberi. Pernah nggak kamu hukumi orang lain kikir yang nggak kenal? Padahal tidak pernah memberi kamu. Apa kak? Karena kamu tidak pernah ini. Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa coba? Nggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah nggak memberi kamu? Enggak kan? Tapi tidak pernah kamu vonis kikir karena kamu tidak pernah tomak. Tapi pacar kamu, kok amin ditraktir terus, atau istri kamu, atau mertua kamu kok tidak ngasih warisan, kamu bilang kikir enggak? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu nggak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal usul menvonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu kan. Sombong juga gitu, di tasawuf itu nggak ada bab sombong. Karena orang hukumi orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormati. Ada orang nggak kenal, terus lewat saja nggak tanya kamu bilang sombong enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal nggak tanya kan gitu. Jadi tasawuf itu sisi unik dari khazanah Islam. Makanya di tasawuf itu nggak ada kritik terhadap kikir. Ya tentu kikir itu buruk, pasti ya kikir itu buruk. Tapi nggak perlu dikritik. Jangan-jangan yang salah kamu. Mau kenal Pak On di PPAI terus ingin jadi sekretarisnya. Terus ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya. Nanti kenal rektor ingin jadi pegawainya. Ketika nggak diturutin bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain ya kak pernah berharap. Mungkin nggak menvonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir, enggak kan? Berarti vonis kikir itu status orang itu apa nggak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimet ilmu tasawuf itu, tapi itu unik, itu bagian dari khazanah apa? Islam. Makanya Rasulullah itu sering isti'adah minta perlindungan wa min toma'in fi ghairi matma'in. Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Karena semua dunia ini dimulai dari keinginan. Coba kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur, sejahtera tanpa kerja, sehingga nyalakan menteri keuangan, menteri ini itu. Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf begini, tak beri bocoran. Guyonannya orang tasawuf, begini guyonannya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus saya ini goblok, tolong pinterkan. Wong kamu yang ini saja tidak bisa, kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen, itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia, kan nggak fair. Makanya guyonnya orang tasawuf itu anta lam tajid min nafsika kullama turid fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Gampang tuh apalane pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi. Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu kurang penggawean. Kalau saya ingin ditakdimi saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilu terus saya ganteng sendiri ya Allah. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu, ya sudah bilang aja ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu unik. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak toma. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah nakdir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit, atau anaknya sekolah, atau keluarganya masih butuh biaya, ya, sehingga sama teman dia kikir.
Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena nggak pernah ditakdir menvonis kikir. Nah, ini pelajaran. Jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu tamak itu kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kikir. Karena vonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Makanya bapak saya itu, keluarga Kiai itu ajarannya itu, yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak On saksinya, saya dulu benahin terjemah itu nggak pernah ingin diperlakukan seperti ini. Ya ngaji aja. Karena pikirannya keluarga Kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal itu heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Ya nggak pernah kebayang jadi presiden, menteri. Tapi sekarang nggak, ngamal sedikit saja harus jadi menteri. Jadi ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara. Karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik, bukan berdasar apa? Transaksional. Tapi sekarang orang akan membiasakan itu. Apa-apa itu transaksional. Ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara. Apalagi kelangsungan beragama. Sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Sragen, di pedalaman Papua sekalipun. Saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik-unik. Itu mau Jumatan, itu nggak ada orang 40. Sudah datang setengah 12, itu datangnya 3 jam. Di situ mau ketemu santri 3. Semua, karena ya akhirnya mereka tanya gini, Pak. Pertanyaannya itu lucu. Gus, boleh nggak Jumatan orang 3? Secara fikih Syafi'i kan harus orang 4. Boleh. Kemudian mereka bilang, buat sholat duhur saja. Mereka nggak mau. Wong Jumat-Jumat kok duhur. Harinya kan Jumat, masa sholatnya? Sehingga kita yang jadi kiai akhirnya nyari fikul madzhabil arba. Nyari fikih madzhab 4. Ternyata Imam Malik membolehkan orang 6. Ada yang bilang 12. Yang penting keceluk jampun. Jampun itu kelompok. Kalau 3 kan belum keceluk apa? Belum disebut apa? Kelompok. Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena service seperti ini kayak di Ulil Albab, masjidnya keren, kampus swasta tertua, terus termasuk nomor 1-2 di Indonesia. Oke, kita syukur dengan kebesaran UI. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu, termasuk kepada desa-desa tertinggi. Sama, yang namanya menteri itu pembantu presiden untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Sekarang misalnya menteri pertaniannya itu hebat, cerdas, tapi petani nggak mau nandur padi, mau apa itu? Coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi apa karena menteri pertanian? Karena petani mau nanam. Ya sudah GR saja, kita pembantu presiden semua. Karena ikut menyumbangkan ketahanan pangan. Tapi kamu kan nggak digaji, kita keren, ngamal tanpa harap gaji. Ini penting. Supaya Anda itu nggak hati kecil gitu, ikut menyumbang negara tanpa ingin dapat gaji. Keren nggak? Nah itu nubuah. Apa? Nubuah. Orang Ansor itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan, itu orang Ansor nggak ikut. Sudah kita makmum saja, silahkan dibagi di. Saking baiknya orang Ansor. Nah, makanya saya ulang lagi ya, kecerdasan nubuah ini yang nggak difahami orang Khawarij. Orang Khawarij cara berpikir yang kerja banyak harus dapat banyak. Sementara kecerdasan nubuah enggak, yang biasa memberi terus memberi saja biar derajatnya tetap al-yadul ulya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca supaya dapat berkahnya ulama-ulama dulu, karena ini dikarang oleh ulama yang dipakai rujukan seluruh dunia.
begini, qala Ibnu Taimiyah ma'rifatu sababin nuzuli yu'inu ala fahmil ayat. Jadi mengenali asbabin nuzul itu membantu memahami secara benar ayat itu. Karena tadi kalau ayat itu dipotong itu maknanya bisa kacau kayak tadi famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Kalau diterjemah itu kan mendukung kawin mut'ah. Kalau terjemahnya saja perempuan siapa saja yang pernah kamu nikmati, yang penting kamu bayar, itu kan aliran sesat dan menyesatkan. Itu konteks asbabun nuzul tidak seperti itu. Perempuan yang sudah menjadi istri kamu, seolah lagi perempuan yang sudah menjadi istri kamu, jika sudah kamu hubungan intim maka maharnya harus dibayar penuh. Tapi kalau belum hubungan intim, maharnya hanya wajib separuh. Fanisfu ma faradtum illa ayafuna aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Tapi tadi kalau di Indonesia gimana Gus? Ya itu yang repotnya, maharnya itu tadi mau kena atasan dan apa? Bawahan. Wah kacau kalau di Indonesia. Sehingga kita bingung kalau dalam logika Arab kan gitu. Bayangannya kalau cerai, kata Allah fala ta'khudhu min syai'at. Harta yang sudah kamu berikan ke istri jangan diambil lagi. Sampai dilarang ngambil tuh karena jumlahnya banyak sehingga kepikiran ngambil. Kalau di Jawa nggak usah dilarang sudah tidak akan ngambil karena rukuhnya sudah halus. Itu susahnya baca Quran di Jawa ya. Karena dari awal maharnya terlalu kecil. Terus beliau Imam Suyuti termasuk di sini menyontohkan yang pasti salah kalau difahami, yaitu tadi ayat fa'inama tuwallu fastamma wajib. Jadi beliau terus meringatkan betapa pentingnya mengenali asbabin nuzul. Karena asbabin nuzul itu gampang. Saya ulang lagi, asbabin nuzul itu gampang. Gampangnya begini ya, kan ada satu peristiwa. Misalnya begini, Rasulullah itu kan mengkritik penuhanan Lata dan Uzza, berhala-berhala itu dituhankan, dikritik sama Rasulullah. Kemudian mereka begini, karena mereka biasa personifikasi Tuhan. Muhammad, kalau Tuhan itu tidak Lata Uzza dan itu terbuat dari batu, lalu Tuhan Anda itu dari apa? Amin fiddotin audhabin, lalu Tuhan Anda ini dari emas apa dari perak? Karena mereka nggak bisa membayangkan Tuhan tanpa dipersonifikasi. Terus Allah menurunkan qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena otaknya mereka sudah begitu, yang namanya Tuhan itu harus dipersonifikasi. Makanya saya kemarin di Korea seminggu, cerita yang paling unik gini Pak On, ada bos Islam, ada bosnya TKI yang baik. Mereka mengizinkan pekerjanya sholat. Bareng sholat tuh diingeti ke atas ke bawah, kok nggak ada arcanya. Sehingga setelah sholat dibilang, apa saya berikan berhala sekalipun? Karena nggak kebayang ada orang sholat kok tanpa berhala, tanpa Tuhan. Yang kamu sembah itu mana? Kok nggak ada? Apa tak belikan? Jadi unik. Nah teman saya yang satu unik lagi, dia termasuk pegawai Garuda yang derekno saya ke Korea itu orang pegawai Garuda. Dia karena orang kaya biasa ke Eropa kemana-mana itu. Singkat cerita dia sholat di mall karena nganggep Korea itu sudah negara maju kayak Eropa. Setelah sholat di mall pas asar itu, security-nya nelpon polisi. Pak polisi di sini ada ritual teroris. Jadi kalau menamakan sholat itu ritual teroris. Jadi artinya apa? Ritual-ritual yang kita lakukan itu macam-macam cara pandang. Orang ateis itu kan Cina kan, Korea itu kan ya Cina lah, Korea, Jepang, RRC itu kan sipit Cina. Itu ya yang namanya ibadah sembahyang harus ada patungnya atau ada arcanya atau ada benda-benda itu. Orang Islam kan nggak ada sama sekali. Makanya mereka itu kok bisa? Nah, problemnya kita, saya ulang lagi, ini problemnya. Problemnya kalau ada itu ya repot. Begini misalnya, ini masih tentang asbabun nuzul. Ini contoh terakhir tentang masih asbabun nuzul. Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar itu kalau mencium Hajar Aswad itu sambil gedumel.
Tidak berdoa tapi gedumel. Masyhur. Itu ada di Bukhari. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa walau la anni ra'aitu Rasulullah wa qabbalaka ma qabbaltuka. Saya tahu loh. Nyium hajar aswad dicium tapi sambil gedumel. Saya tahu loh kamu hanya batu, enggak mandoroti, enggak manfaati. Kamu jangan GR, saya cium itu jangan GR. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka saya ada sudi nyium kamu. Dah gitu aja. Terus itu tiap nyium hajar itu tidak doa. Kalau kamu kan enggak minta kaya, minta macam-macam. Kalau Umar malah gitu. Nah, kenapa demikian? Itu ada asbabun nuzulnya. Umar itu saksi sejarah. Ketika Rasulullah Fathi Mekah, Nabi kan tawaf terus mencium hajar. Itu di belakang masih banyak orang kafir. Kebetulan Umar masih di sana. Sudah Islam Umar, tapi dia di belakang. Dengar orang-orang kafir, Muhammad itu tua aneh. Katanya melarang nyembah batu. Ternyata dia nyembah batu. Jadi Nabi nyium hajar aswad itu dikira nyembah batu. Katanya ngelarang nyembah batu, tapi dia kok nyembah batu. Karena Nabi mencium hajar aswad. Nah, karena untuk menghilangkan stigmasi itu, Umar tiap nyium hajar aswad ngomong gitu. Kan ada sound system, mungkin jadi sound system. Supaya jelas bahwa penciuman ini bukan karena menyembah. Artinya mudah sekali kenapa Umar ngomong gitu, karena asbabun nuzulnya seperti itu. Coba kalau kamu tidak tahu asbabun nuzul, Umar maksudnya gimana? Nggak doa, nggak apa kok malah ngomong gitu kan? Tapi kalau kamu tahu asbabun nuzul Umar itu yang mendengar komentar orang sama ketika kita tawaf itu kan 3 pertama kan kita lari-lari kecil. Itu ceritanya juga gitu. Rasulullah itu hidup di Medina, terus diterkenalkan miskin. Medina itu kota wabak, kota penyakit, endemik. Dulu Medina, Yasrib itu kota endemik. Sehingga kata orang kafir-kafir Mekah, yaji ulihadal bait kaumun qad wahanat hum huma Yasrib. Nanti akan datang satu komunitas kaum yang sudah lemas karena kena penyakit TBC dari Yasrib. Nabi dengar itu makanya terus bilang ke para sahabat, tunjukkan kalau kamu kuat dengan cara lari 3 kali. Terus pakai pakaian yang kelihatan maco, yaitu yang dipakai lelaki-lelaki. Bahunya dikelihatan. Nah, setelah Rasulullah wafat, Umar menggantikan beliau setelah Abu Bakar. Umar bilang gini, sebetulnya tawaf seperti ini, yaitu lari pertama 3 putaran pertama lari dan memperlihatkan pundak seakan-akan orang maco itu sudah nggak perlu karena alasan itu sudah ada. Tapi ini tinggalan Rasulullah, maka jangan rubah ya, tetap seperti ini. Akhirnya meskipun sudah tidak ada alasan tadi menjawab stigmasi orang kafir, tetap tawaf seperti itu. Jadi memang agama itu unik. Kadang kita harus tahu alasannya, tapi alasan itu kalau menjadi mahatul hukmi, pijakan hukum sah. Misalnya kamu terus bilang gini, ya berarti tawaf sekarang bebas, gak perlu seperti itu, kan alasan itu sudah tidak ada. Nah, di sini pentingnya riwayat. Riwayat itu begini, logikanya sudah nggak ada, tapi kaifiah itu, cara itu masih kita terus. Dan itu memang, saya ulang lagi, harus tahu asbabun nuzul. Saya beri contoh ya, misalnya wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Terus ayatnya di mana? In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu pergi dalam keadaan takut ditangkap orang kafir atau takut diculik orang kafir, maka kamu boleh mengqasar salat. Itu jelas ada ayat in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu takut diculik orang kafir. Sehingga ketika ba'da Fathi Mekah, setelah Mekah dikuasai Islam, Umar tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat qasar? Bukankah kita sudah aman? Waqad qala ta'ala in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Allah ngendikan boleh mengqasar itu kalau dalam kondisi takut. Waqad kunna fi amrin, sekarang kita sudah aman. Jawabannya Rasulullah itu unik. Ya Umar, hadihi shadaqatun faqbalu shadaqah. Ini sedekahnya Allah, bonus, sudah terima aja, gak usah catatan-catatan gitu. Sehingga era Umar ya ada lagi yang tanya Umar ke gitu.
Terus kata Umar, sa'altu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hadhihi shadaqatu wa faqbalu shadaqah. Sudah ini bonus dari Allah, terima saja. Ini kan unik. Padahal kalau secara disiplin ilmu kan begini. Kamu boleh mengqashar sholat kalau dalam bepergian dan dalam keadaan takut. Logika hukumnya kalau tidak takut, tidak usah. Sama seperti begini. Kamu kalau pergi jauh seperti saya Pak On, itu ngosor sholat apa enggak ngosor kan? Alasannya kalau kosor itu, kalau pergi itu masyakot, repot. Sekarang pergi kita pakai Alphard, pakai Innova, bawa uang, disupirin, itu masyakot enggak? Enggak kan? Tetap boleh jamaah enggak? Boleh. Sebenarnya kamu jamaah itu karena pengetahuan hukum apa karena enak jamaah? Kalau alasannya masyakot kan sekarang sudah ada. Enggak repot. Ya sudah pakai hadis tadi, ini hadiah, terima saja. Jadi makanya agama itu riwayat. Tapi ada saja ulama yang agak-agak ya agak balik loh. Agak balik gini, banyak juga ulama misalnya duwe gawe, ibunya sakit terus ribet jamaah sholat. Kenapa? Ribet ngurumat ibu. Makanya ada saja kiai yang duwe gawe mantu itu terus jamaah sholat, tapi jangan ikuti. Tapi ada saja karena alasannya jamaah itu karena apa? Repot. Ya ada saja, tapi ya jangan ditiru. Cuma saya ini cerita apa ya, analisis hukum itu memang agak-agak unik. Jadi tadi kadang Nabi itu ditanya, ya Rasulullah kita dulu boleh jamak qashar ini kan karena in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru, takut diancam orang kafir. Sekarang aman, kenapa tetap jamak? Jawabnya Nabi, ini hadiah, terima saja. Ya ada sahabat yang bantah, kenapa Nabi? Allah itu zat yang baik, kalau sudah ngaji bonus nggak pernah ditarik lagi. Makanya Nabi kalau berdoa itu unik, ya. Siapa yang disiksa di dunia karena dosanya, fawahu akramu min ayyus sanniya uqubatahu fil akhir. Kalau ada orang salah kok di dunia sudah dikasih sanksi, Allah itu lebih mulia untuk mengulang nanti di akhirat. Akram itu Allah terlalu mulia, maksudnya orang kepikiran wis males ya selesai, tidak akan di. Kalau sampean kan enggak, masih ingin lagi. Jadi itu cara berpikir apa? Nubuah. Jadi berpikir nubuah itu beda. Ada orang pas sujud diinjek sama orang fasik, diinjek, kemudian si yang sujud tadi, wawah la yaghfiru wa laka, demi Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu langsung Allah memberi wahyu sama Nabi di zaman itu, bilangin yang sejak sujud itu dia harus minta maaf sama saya, kata Allah. Mangdzalladzi ta'ala ala fulan, dia bersumpah bahwa Allah tidak akan memaafkan orang itu. Itu harus diralat. Nabinya iskal, kenapa ya Allah? Yang Tuhan itu saya ini punya sifat dua, bisa menyiksa dan bisa memaafkan. Kenapa dia milih sifat saya satu tidak memaafkan? Akhirnya apa? Orang yang nginjek tadi sama Allah dikasih tobat dan jadi orang soleh. Jadi itu makanya kamu nggak boleh jadi orang ekstrim nyifati Allahnya satu, nggak boleh. Allah tetap bisa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Sifatnya Allah dua ya tetap dua, nggak boleh kamu pilih satu. Misalnya kamu kan biasanya gini, yang ghafur untuk kamu, yang sadidul uqab untuk orang lain. Mesti kelakuannya sama kan begitu. Nggak boleh seperti itu. Rasulullah kayak apa bencinya sama Wahsy? Karena Wahsy itu qatilu Hamzah, yang membunuh Sayyid Hamzah siapa? Itu bencinya bukan main Rasulullah, sampai maksud-maksud Wahsy. Tapi sama Allah malah diturunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Muhammad, meskipun kamu kekasih saya, itu tidak wilayah kamu, maafkan atau enggak, terserah saya, kata Allah. Ternyata betul, malah Wahsy dikasih tobat. Nah sekarang enggak, orang itu nyifati Allah sama orang lain sadidul iqab, kalau sama dirinya enggak boleh seperti itu. Allah ya sifatnya tetap dua. Jadi boleh kamu misalnya berdoa, ya Allah mbak yang cantik itu semoga dapat jadi istri saya. Mbaknya juga boleh berdoa, ya Allah naudzubillah min dzalik. Jadi ini adu kekuatan, nanti terserah nanti Allah pihak yang mana. Kayaknya pihak yang perempuan mungkin.
Karena kasihan kan kalau cantik dapat orang apa? Jelek. Saya tuh andaikan boleh fatwa fikih, yang saya haramkan tuh orang jelek dapat orang jelek. Karena kasihan anak-anaknya, tahu-tahu jelek banget. Jadi itu kan kasihan itu. Jadi dalam Islam itu seperti itu. Jadi apapun benci kita sama musuh kita, Allah bisa saja memperlakukan musuh kita secara baik. Karena Allah itu yaghfir. Tetap kita harus sifati Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Jangan karena kita benci seseorang seakan-akan Allah sama dia pasti yu'adzib. Pasti menyik. Itu yang dicontohkan Allah kepada Rasulnya, itu beliau tidak cocok sama Wahsy, malah Wahsy dikasih petunjuk. Makanya terus ada ayat apa? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Muhammad, tidak wilayah kamu, saya menentukan mengadab atau mengam. Makanya rata-rata kiai ulama itu halim. Orang halim itu rileks, layinal janib, tidak gampang menvonis orang lain. Biar Allah tetap dengan sifatnya yaf'alu ma yasha, bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Soal kamu benci sama seorang, benci saja atas nama kamu, jangan nyatut-nyatut Allah. Misalnya kamu cinta seseorang, wah ini yang calon presiden ini harus jadi presiden. Ternyata Allah menghendaki jadi menteri, mau apa? Ya Allah ya falumaya sak mau apa coba? Yang kiai atau Pak On, BPAI, pantasnya kan menteri agama itu Pak On. Tapi kalau Pak yang takdir gitu mau apa? Ya sudah, Allah ya falu. Santai aja. Itu rileksnya ahlul ilmi, ya sudah santai saja. Ini negaranya Allah, ini kerajaan Allah, ini buminya Allah, ya Allah biarin ya falu. Masa jadi Tuhan Allah kamu yang repot. Saya sering punya tamu mulai polisi, mulai pejabat, ya mulai yang Islam sampai non Muslim. Saya sering cerita bahwa hal-hal yang jadi fitrah manusia itu ya keinginan dasar manusia itu ya senang damai, senang bersaudara. Karena hal itu fitrah itu desain awal manusia itu suka damai. Jadi kalau untuk konflik itu butuh pemicu, tapi kalau untuk damai itu tidak butuh pemicu. Sehingga orang di mana-mana bisa rileks ya, rileks di terminal, rileks di jalan, rileks di warung-warung kopi, rileks di kedai-kedai. Nah, konflik itu ya dimulai dari pemicu, entah rebutan pacar, entah rebutan harta, entah rebutan jabatan. Sehingga karena ada rebutan-rebutan itu terus ada pemicu, nah itu yang melahirkan konflik. Nah harus dicamkan, ditanamkan bahwa kepentingan berbangsa ini di atas ya, di atas kepentingan kita, di atas nafsu kita, di atas keserakahan kita, sehingga kita mudah damai. Itu rumusnya kiai-kiai ya. Saat tentu di sini pakai solusi yang ala kiai ya, karena tentu mereka ingin mendengar versi kiai. Kalau versi polisi mungkin ya tegakkan hukum. Kalau versi bank atau JK, kalau apa nasabah nakal ya jangan dikasih kredit lagi. Kalau versi mertua ya kalau mantu nakal ya dipulangkan, anaknya ditarik kembali. Jadi versi itu banyak ya. Kalau versi imigrasi ya mungkin dicabut paspornya gitu. Kalau versi kiai itu melihat dunia ini sederhana. Banyak orang-orang tasawuf, saya ini cerita tasawuf, cerita yang ringan-ringan saja. Orang tasawuf itu kalau makan itu satu piring ternyata kenyang itu. Minum satu gelas ya sudah puas ya. Terus dia cerita, ngapain saya butuh uang banyak, uang satu piring ya sudah cukup gitu. Kalau tidur gitu ya tidur di satu kamar ya tidur, bangun ya sudah puas. Oh, artinya Anda punya kamar 100 ya tidurnya tetap di satu kamar. Jangan mentang-mentang punya kamar 100 dibagi 5 menitan itu. Karena eman kalau kamar yang lain nganggur gitu. Artinya kalau punya kamar 1 cukup, ngapain ingin punya kamar banyak. Jadi sebetulnya kalau kita punya rumah banyak itu nambah kebingungan, karena yang sana yang rumah siapa, yang sana siapa. Ya kalau dianggap prestasi, kalau dianggap
tambah bingung karena mau tidur saja di rumah mana ya gitu. Di kamar mana ya? Kalau miskin kan enak. Sudah itu aja, gak ada banyak pilihan. Artinya dengan cara seperti itu sebetulnya merajut kebangsaan tuh lebih mudah karena awal dari segala perpecahan, segala konflik itu mau menang sendiri. Sehingga dulu cerita-cerita orang sufi, kalau dengar itu tetangga kamu tidak cocok, partai sebelah tidak cocok, terus ormas sebelah tidak cocok, itu jawabannya lucu. Sebetulnya saya sebagai manusia kalau ada orang tidak cocok itu tersiksa, tapi bagus lah. Kalau tidak cocok itu tidak utang saya, tidak pinjam uang saya, tidak pinjam mobil saya. Sehingga jadi gampang gitu. Artinya jadi gampang itu ya orang yang baik sama kamu ya baik karena Anda punya mitra, punya teman. Yang sedang nggak seneng kamu juga baik. Di mana-mana orang pinjam uang itu gara-gara seneng, gara-gara cocok. Jadi tidak cocok ya ada berkahnya sendiri. Jadi dengan cara pandang seperti itu hidup itu rileks gitu. Nah, itu kalau teman-teman yang utang itu pasti temennya itu. Ada musuh kamu utang kamu. Jadi musuh ya punya berkah sendiri. Tapi jangan musuh yang sampai nikah menembak itu nggak berperadaban. Suatu saat Imam Syafi'i itu pernah didatangi orang itu, ketemu beliau cium tangan hormat. Setelah di luar ternyata orang itu mencaci maki. Coro Jawa ngerasani tadi kata Pak Wimbah karena orang Solo itu ngerasani. Ketika Imam Syafi'i dilaporin orang itu di depan Anda menghormati, kalau di luar itu ngerasani itu menghina, mengata-ngatain. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Alhamdulillah berarti saya wibawa katanya. Di depan saya tidak berani. Dijawab enteng saja, tidak dijawab serius. Berarti saya wibawa. Di depan saya buktinya tidak berani. Nah Islam itu ngajari itu semua. Ngajarin ketika kita disenengin orang banyak itu ya poin atau aset. Karena kita harus kerja sama atau sama-sama kerja dengan banyak pihak. Tapi kalau ada orang lain yang sedang tidak senang atau tidak cocok, itu juga ada berkahnya sendiri karena dia bisa mandiri. Itu kalau mantu-mantu itu tidak tukaran sama mertuanya, itu tidak mandiri-mandiri. Disuruh mertuanya semangan ramangan kumpul, yuk tambah suwe tambah goblok gitu, tambah lama tambah goblok gitu. Baru gara-gara terlalu cocok kan. Kalau agak-agak tukaran, agak-agak konflik itu malah cepat mandiri. Sehingga merajut kebangsaan itu ya harus dipikir secara luas. Ada teman-teman yang mungkin nggak mau pulang kampung, maunya tetap di Belanda, di Amerika. Tapi ternyata niatnya memfasilitasi kalau ada mahasiswa yang ke sana, ada yang dijujuk gitu. Ada yang dijujuk sehingga bangsa ini bisa menimba ilmu di berbagai negara. Termasuk dulu di Mekah itu ada namanya Syekh Mukhtar. Itu semua dulu nggak ada hotel, semua orang haji pasti numpang dalamnya atau rumahnya Syekh Mukhtar. Beliau nggak pulang karena jagani semua yang haji di Indonesia biar gampang. Artinya jangan kira teman-teman yang sedang di Mekah atau di Medina atau di Eropa atau di Amerika terus anti kebangsaan, enggak juga. Ternyata mereka bisa memfasilitasi kita saat kita di sana. Wawasan kebangsaannya juga hanya menjadi fasilitator atau menjadi mediasi atau jadi sarana kalau ada teman-teman ke sana. Begitu juga para wali. Ini cerita, mungkin cerita yang enggak ada di OJK, cerita wali Pak Wimbo. Wali itu kalau disuruh mikir kredit, disuruh mikir cara bantu orang miskin itu ya enggak pati bakat gitu. Tapi komunikasinya langsung sama yang punya. Jadi alam raya ini dengan segala variannya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin merubah lakonnya wayang, itu tidak usah ngerayu Gatot Kaca disuruh jadi Semar atau disuruh jadi Bagong, itu susah. Mereka nggak mau. Pasti mempertahankan karakter masing-masing. Itu ngerayu dalangnya saja, ini lakonnya diganti gitu. Nah wali itu gitu, kalau merubah Indonesia itu ya komunikasinya sama Allah. Karena yang mengendalikan alam raya ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang. Sering ada orang itu, ini cerita yang ringan-ringan saja, tapi barokahnya cerita ini nanti gampang merajut persaudaraan. Bapak itu
bapak saya Kiai Haji Nur Salim itu paling suka itu sama orang yang agak sombong. Sombong itu ya ketua RT sudah bangganya Masya Allah. Dia punya motor satu sudah kayak orang paling kaya di dunia. Punya istri yang sebetulnya ada cantik ya dia ngira istrinya itu paling cantik di dunia. Dia agak ganteng yang merasa paling ganteng di dunia. Saya dulu ya iskal itu janggal. Kenapa sih kok seneng kancanan orang sombong? Ternyata orang sombong itu orang yang paling gampang syukur. Orang gampang syukur. Tapi kalau ketemu orang yang kelihatannya sopan, apa saya hanya RT, apa saya hanya di OJK, saya ada menteri saya ada presiden. Presiden merasanya presiden di negara ketiga, dunia ketiga, bukan presiden superpower. Ketemu orang-orang yang tidak pernah puas itu kesannya tawadhu, ternyata pasnya itu tidak pernah puas, tidak pernah syukur. Lah yang sombong ternyata ada sombong, dia gampang syukur. Ketua RT aja sudah merasa kayak presiden. Hanya pegawai OJK aja sudah merasa bangga, padahal dibuat suruhan Pak Simbo. Tapi senengnya nggak disuruh seragam, udah seragam semua. Saking senengnya. Iya, bangga banget ya, bangga banget. Jadi sama, sebetulnya kita jadi warga Indonesia berKTP Indonesia sudah harus seneng. Tidak gampang orang punya negara itu udah gampang. Coba orang-orang yang sekarang di Amerika di mana-mana itu orang Indonesia itu ya kangen rumah. Itu untuk kangen ke sini itu harus berbiaya 100 juta untuk pulang. Kita tidak usah kangen sudah di Indonesia, itu sudah luar biasa. Nah, sama-sama kerja atau saling memberi kontribusi. Saya sering punya analogi ya. Saya sering diskusi sama banyak rektor di Indonesia. Bagus mana kerja sistem modern sama sistem kiai. Kata saya ya semuanya punya plus minus, tapi kalau saya kiai ya milih bagus kerjanya kiai kata saya. Kalau kiai itu ngajarkan orang yang mampu nolong yang lemah, ya sudah itu aja ajarnya. Kapan saja Anda mampu, berkesempatan mampu ya wajib menolong. Tapi kalau sistem modern itu ada jobnya, sehingga gara-gara ada jobnya suatu saat mungkin kalau ada orang tenggelam, wah saya ada SAR, saya ada tim SAR gak perlu menolong gitu. Kalau ada orang miskin, saya ada pegawai bank gak perlu ngasih kredit. Itu bahaya untuk bangsa ini, sehingga dibutuhkan kerja-kerja yang ala kiai saja. Kalau ada kecelakaan di jalan, meskipun Anda tidak satlantas ya ditolong, Anda yang menangi, yang tahu. Kalau ada yang miskin, tetangga kamu Anda mampu ya tolong saja, tidak usah nunggu diajukan proposal, didaftarkan miskin resmi sampai ada plakatnya terus baru dibantu. Itu selak mati. Nah, selak kelaparan. Nah, pendidikan agama juga gitu. Misalnya semester ini mengkaji tentang sholat, misalnya di UIN atau di IAIN, mengkaji tentang haji. Kalau di kiai enggak, Anda mau haji tinggal tanya kiai. Tapi kalau ada kuliah, nunggu semester itu, nunggu dosen itu baru tahu bab haji. Nah kalau pertolongan itu nunggu polisi, nunggu OJK itu prosedur dulu, kadang ditanya sertifikatnya macam-macam. Nah di sini pentingnya kerja. Jadi kalau lembaga resmi ini untuk hal-hal yang besar, yang tidak mendesak, yang mengikat. Tapi harus ada sistem sosial yang on time, yang setiap saat bisa diakses. Yaitu kebaikan masif, kebaikan yang semua orang itu merasa harus menjaga. Jadi yang menjaga kestabilan Indonesia itu semua orang, bukan polisi, bukan tentara, bukan siapa saja, termasuk departemen-departemen resmi, kepolisian, termasuk semuanya. Dengan merasa seperti itu saling tergantung, dan yang lebih cepat ya sistem sosial tadi. Sehingga kalau sistem sosial itu ada kiai atau ada tokoh agama lain atau ada yang dituakan, itu relatif stabil karena coro Jawa nak tukaran itu sungkan, kalau terlalu konflik itu sungkan. Nah sehingga dulu ada cerita, ini cerita ada seorang perempuan itu ketemu Nabi itu di jalan. Itu coro etika orang kita lah, apalagi orang Solo, orang Jogja itu kan ada etis, ketemu di jalan dicegat. Ya Rasulullah,
saya ini punya bapak sudah tua, dan kalau Anda haji seperti ini pasti ingin bapak saya itu ikut, tapi beliau sudah tua sehingga tidak bisa ikut. Ini gimana, saya harus menghajikan beliau apa enggak? Sama Nabi saat itu dijawab, kalau bapak kamu punya utang, kamu yang bayar, cukup enggak? Ya cukup ya Rasulullah, ya sudah seperti itu. Artinya cukup Anda hajikan. Kemudian oleh Imam Bukhari itu dibabkan lucu, babnya itu unik. Bab boleh tanya tokoh di jalan. Jadi tidak tentang hajinya, tapi tokoh itu harus siap menjawab pertanyaan meskipun sedang di jalan. Tidak usah nunggu sowan di rumah atau antri inden daftar tamu. Nah, itu jadi pelajaran bagi kita. Jadi kebaikan itu kita wajibkan dulu ke siapapun yang mampu dan berkesempatan. Sehingga kalau kita misalnya ketemu orang tenggelam, meskipun kita tidak pegawai SAR atau tidak yang bertugas di pantai itu, ya kalau Anda mampu, ya selamatkan. Kalau ada kebutuhan tertentu masyarakat, misalnya sakit, Anda berkemampuan minjemin mobil untuk diantar ke rumah sakit, ya kewajiban Anda, bukan nunggu dinas resmi yang mengambil. Jadi kebaikan yang diwajibkan ke dinas resmi, ya monggo, kita loyal, kita dukung, kita support. Tapi kewajiban yang diwajibkan atas nama agama bagi yang mampu itu tidak boleh hilang, karena ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Coba kemarin pas COVID misalnya, banyak teman-teman saudara kita yang pulang kampung. Ketika lembaga resmi belum ngurus itu, yang ngurus ya keluarga, sanak famili, mereka pulang, mangan-ramangan kumpul, ya ada, alhamdulillah ya ada yang kelaparan. Kenapa ada yang kelaparan? Karena sistem sosial itu jalan, orang kok medit atau kikir sama tetangga, sama keluarga itu pasti diadili masyarakat, dan masyarakat sepakat urusan makan itu sepele, sehingga mereka pulang ya ikut Pak D-nya, Pak Leknya, ikut Mbahnya, itu semuanya bisa makan, bisa ngopi-ngopi, bisa rokok-rokok, ya tetap santai aja, normal. Bahkan banyak yang nganggur itu seneng, barokahnya nganggur, yang ngutangi tidak nagih katanya. Kalau tidak, jadi ya dianggap ringan saja hal-hal seperti itu. Nah, khawatir saya kalau saya pernah baca kitab di karangan seorang ulama besar, Al-Hayatul Ulya, otoritas besar dalam satu sistem negara, itu harus diakui sebagai bagian dari kebaikan masif. Tapi kebaikan masif yang nggak boleh hilang adalah kebaikan yang nggak punya otoritas, karena ini jumlahnya lebih besar. Ya tadi misalnya kecelakaan di jalan itu kan tidak bisa kebetulan ada mobil patroli atau mobilnya Satlantas atau lembaga resmi tertentu yang nangani kecelakaan. Yang nangani ya orang-orang di jalan yang menangi itu terus diantar ke rumah sakit atau ngabari keluarganya. Sehingga kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini menjaga kedamaian, menjaga kemajmuan, semua kita jaga sistem sosial, semua kita menjaga kebaikan. Nah dari semua itu dibikinlah di era modern lembaga-lembaga formal. Tapi jangan juga lembaga formal menghilangkan sistem fitrah manusia tadi, yang fitrahnya ingin baik, dan itu ada di mana-mana dan kapan saja. Dan Allah kalau menciptakan sesuatu itu pasti luar biasa. Saya sering ditanya sama orang-orang, Gus gunane Indonesia seneng cangkruk itu apa? Anggap aja itu tim SAR paling on time katanya. Itu kalau ada orang bingung, yang ditanya pertama yang orang-orang nganggur di pertigaan itu, ini rumahnya mana? Kalau ada orang bingung yang nanya itu. Kalau ada orang kecelakaan yang nolong ya itu. Artinya sistem sosial yang sudah ada itu nggak boleh diambil alih lembaga. Karena kalau itu iya, kita kekurangan kekuatan apa? Sosial. Jadi ini penting saya utarakan supaya kebaikan-kebaikan bersama ini saling melengkapi, bukan saling mengadili, bukan saling merasa paling superior. Saya sering guyonan begini, kalau ada rapat ketahanan pangan, yang rapat itu merasa superior karena punya rumus yang luar biasa. Tapi apa artinya rumus itu kalau petani nggak mau nanam padi?
Petani itu tidak usah rapat, tapi nanam padi itu otomatis jaga ketahanan apa? Pangan. Sistem sosial juga sama. Di kampung itu kalau ada orang jahat atau sinis itu ya saya teruskan supaya kenapa saya nyampaikan ini supaya energi sosial kita untuk menjaga kemajmukan, menjaga toleransi itu lebih masif. Di beberapa daerah itu ya banyak masjid jejer gereja di Tuban, di Jakarta. Dan ketika buktinya nggak ada apa-apa, yaitu simbol perdamaian. Di beberapa daerah ya banyak orang Islam, bosnya itu non-Muslim, atau sebaliknya non-Muslim, bosnya Muslim. Atasan juga banyak begitu, atasannya Muslim. Itu kan contoh sosial yang sudah masif. Justru karena didiskusikan, diseminarkan itu menjadi kayak kita baru mulai. Nah itu malah aneh. Jadi selama ini kan ya sudah begitu kan, banyak orang Islam di mana-mana itu kerja di pabrik mana, ternyata pemiliknya non Muslim, juga sebaliknya non Muslim di instansi apa, pemimpinnya Muslim. Mulai dulu kan ya baik-baik saja. Justru karena didiskusikan tuh menjadi kayak kita ini yang punya rumus, kayak kita yang pencetus. Padahal sistem sosial kita sudah sedemikian harmonis, sudah sedemikian baik. Ketahanan pangan juga sama. Ketika belum ada rapat darurat pangan, apa petani yang lugu-lugu ya nanam padi. Barokahnya itu stok padi itu banyak. Begitu juga mereka melahirkan sistem kerja yang nggak punya ladang, kerja di yang punya ladang. Dan kalau itu dizolimi atau nggak digaji, ada embargo sosial, terus tidak mau kerja di situ. Sehingga yang nggak baik juga akan baik karena dipaksa oleh sistem sosial. Jadi sebelum ditangkap polisi karena tidak baik, itu sudah diadili sosial, itu diadili hukum sosial. Nah, hal-hal seperti ini harus jadi perangkat bersama untuk menjaga kebaikan bersama. Makanya saya sering bilang sistem sosial itu segala-galanya. Di antara sistem sosial itu adalah lembaga resmi. Jangan dibalik, lembaga resmi itu menata sistem sosial. Sebelum ada lembaga resmi itu sudah ada sistem sosial. Sehingga sebelum ada negara ini, kiai-kiai atau tokoh agama yang lain ya turun rembuk untuk mengusir penjajah, untuk memberi makan tentara yang berjuang di kampung-kampung, dikasih ketela, dikasih apa saja lah yang bisa mereka bertahan hidup. Nah, ini penting diutarakan supaya semua masyarakat itu merasa bahwa mereka ikut dan harus merawat negara ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah penjaga dan semua kalian dimintai tanggung jawab Allah, kontribusi Anda terhadap bangsa ini, terhadap komunitas Anda, terhadap sistem sosial Anda. Sehingga kemudian terus jalan. Nah, dimulainya dari mana? Kata Nabi, dimulai dari keluarga Anda. Sehingga semua orang nggak lempar tanggung jawab. Kalau anak saya miskin ya salah saya, kalau anak saya terlantar ya salah saya, kalau istri saya terlantar ya salah saya. Sehingga jangan karena ada sistem modern, setiap ada yang miskin menyalahkan menteri sosial misalnya. Setiap ada apa nyalahkan menteri terkait. Itu hukum seperti itu bikinan kita. Yang hukum Allah permanen itu ya setiap anak kita terlantar salah kita. Nah, barokahnya merasa salah itu tidak mudah menyalahkan orang lain, termasuk tidak menyalahkan instansi tertentu atau departemen tertentu. Ini penting supaya orang itu evaluasi, merasa salah. Barokahnya merasa salah itu orang tidak menyalahkan orang lain. Jadi negara ini tidak mudah chaos dengan kultur menyalahkan pihak lain. Betapa baiknya agama ini. Jadi kalau berdoa disuruh mulai dengan Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, saya ini mendolimi diri kita sendiri. Wong yang punya kewajiban saya kok menyalahkan orang lain. Saya kalau guyon itu sering begini. Teman-teman kita yang satu kampus atau satu pondok atau satu kampung itu kalau kaya itu pasti jadi sumber disalahkan. Misalnya Anda punya teman yang dulu sama-sama miskin, tahu-tahu jadi bupati atau gubernur. Terus itu tarif utang kamu ya dinaikkan. Dulu zaman sama-sama miskin paling pinjam uang hanya 10.000, gara-gara jadi bupati atau gubernur BI misalnya atau ketua OJK, utangnya dinaikkan bukan sesuai Anda tapi sesuai jabatan teman kamu. Masa punya teman gubernur kita utang 100.000, pantasnya ya utang modal 100
juta. Dan kalau nggak ngutangin, wah katanya teman dekat ternyata nggak mau dipinjemin. Jadi punya kultur menyalahkan orang lain. Dia SDM-nya hanya ketua RT gara-gara punya teman gubernur atau presiden atau apa. Inginnya ya lebih tinggi lagi. Jadi bukan berdasar kapasitas dia tapi kapasitas temannya. Itu juga bagian dari kesalahan yang kita ciptakan. Sehingga agama mengatur orang itu tidak boleh melebihi batas SDM-nya. Orang itu tidak boleh melebihi batas apa? SDM-nya. Kadang-kadang kita sama ketika anak kita terlantar bilang di Pak D sugih ya ora nyafaati, punya Pak D kaya juga tidak memberi syafaat, punya teman kaya tidak memberi. Jadi tidak menyalahkan dirinya tapi menyalahkan teman atau keluarganya yang kaya. Itu juga awal bencana kemajmukan. Jadi kebanyakan nuntut. Makanya Nabi berkali-kali ngendikan ketika kamu di zaman akhir wa alika bi khosayati nafsik wada anka amrol amah. Kalau sudah ada badai apa saja, badai ekonomi, badai sosial atau badai apa saja, urusi diri kamu sendiri. Itu bukan Nabi menanamkan egois, itu enggak, justru menanamkan kebersamaan. Barokahnya orang itu sibuk ngurus keluarganya sendiri, itu enggak kepikiran nyalahkan orang lain. Jadi orang kadang salah tafsir itu justru seakan-akan kita diajarin untuk egois, itu enggak. Berkahnya ngurus diri sendiri, ketika kita sudah terurus tidak membebani sama orang lain, dan berkahnya ngurus diri sendiri juga tidak gampang mengkomplain orang lain karena kita merasa punya kewajiban sendiri. Tapi kalau kita ini terlalu modern, orang nggak punya uang, ini tanggung jawab Menteri Keuangan, kalau miskin tanggung jawab Menteri Sosial, kalau ada jalan rusak tanggung jawab PU. Oke, secara hukum kenegaraan misalnya mereka berkewajiban tugas itu, tapi kalau itu untuk alasan menyalahkan, semangat kita menyalahkan. Dan agama itu tidak mengajari seperti itu. Agama itu mengajari Rabbana dzulamna anfusana, ya Allah, saya ini merasa mendolimi diri sendiri. Nah dengan seperti itu enak cara hukum sosial kayak tadi. Ketika Allah menciptakan orang tidak suka kita kadang ya Allah salah saya apa kok sampai orang tidak cocok saya. Kamu lupa Allah mendesain orang tidak cocok kamu supaya ada utang kamu, tidak ganggu kamu, barokahnya tidak cocok itu tidak minta uang kamu. Nah itu yang saya ingin ditiru. Jadi perilaku ulama-ulama besar kayak Imam Syafi'i itu, kalau tadi berkali-kali saya ngomong, ya Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, ya Aba Abdillah, orang itu tidak cocok kamu. Ya baguslah dia merdekakan saya, dia tidak akan pinjam uang saya, tidak pinjam mobil saya, tidak akan ganggu saya, tidak cocok. Kalau dia hajatan juga tidak ngundang kamu, jadi tidak cocok itu ya barokahnya ya banyak. Nah kenapa banyak kiai tidak dimintai rembukan masyarakat padahal dituakan? Karena kalau semuanya minta rembukan kiai itu disarankan mondok semua. Padahal barokahnya negara ini ya ada yang kuliah, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Kalau rembukan semua sama kiai disarankan mondok semua. Nanti yang jadi polisi siapa, yang jadi dokter siapa. Nah barokahnya kadang-kadang kiai ditinggalkan nggak diajak rembukan itu ya varian-varian profesi itu banyak. Kiainya juga ada harus tersinggung. Ini katanya nuakan saya apa-apa diputuskan sendiri, ada usaha seperti itu ya biasa aja. Jadi kemajmukan, menjaga kemajmukan itu dimulai dari semua orang merasa berkewajiban menjaga perdamaian ini, menjaga keharmonisan ini. Tentu dimulai dari merasa wajib pada dirinya. Ini penting supaya tidak ingin menyalahkan orang lain atau terbersit menyalahkan orang lain. Terus kedua, bahagia dengan dirinya tadi. Misalnya orang yang paling miskin di Indonesia, itu ternyata tadi saya utarakan, saya punya kitab-kitab tasawuf banyak. Itu lucu-lucu dan jadi gampang hidup itu. Misalnya dia miskin makan satu piring kenyang. Kenapa saya harus korupsi? Kenapa saya harus mencuri? Wong makan satu piring juga sudah kenyang. Terus dia menghitung.
orang sampai kaya raya itu makannya sampai meninggal, misalnya 60 tahun, jumlahnya sama orang miskin, ternyata jumlah yang dimakan yang sama, jumlah yang diminum ya sama. Terus ada pertanyaan, saya pernah digugat juga pas dalam satu acara. Tapi kalau orang kaya ingin apa saja kan kesampean, Gus. Ingin beli mobil kesampean, ingin beli pesawat kesampean. Saya tanya, ya orang kaya inginnya tidak seperti itu. Misalnya inginnya mungkin jadi presiden, inginnya jadi gubernur, kan ada aja nggak kesampean. Tentu saja ada yang nggak kesampean. Kadang-kadang wah enak jadi anaknya presiden, anaknya gubernur, apa saja kesampean. Banyak juga anaknya presiden mungkin ingin anaknya jadi presiden ya nggak kesampean. Anaknya kiai ingin anaknya jadi kiai ya nggak kesampean. Mungkin anaknya jenderal, anaknya ingin jadi jenderal. Dan dia nyontohkannya kan, wah kalau jadi orang kaya itu enak, ingin makan di apa saja kesampean. Masa orang kaya seleranya hanya ingin apa? Makan ya. Artinya ada saja yang enggak sama. Misalnya orang jadi raja Arab Saudi, ada aja yang enggak kesampean. Mungkin bayangkannya ya tidak ada yang demo, tidak ada yang komplain, semua anak yang diinginkan putra mahkota, jadi ya tidak gampang kesampean. Nah, kemudian dia berpikir lagi, saya ulang lagi ya, dia berpikir lagi si orang miskin tadi. Misalnya dia ke hutan atau ke gunung, wah enak jadi bupati, gubernur, apa-apa difasilitasi negara. Terus dia mikir, tapi mereka punya atasan, ditegur atasannya takut, diatur atasannya takut. Kok enak saya nggak punya apa atasannya. Tapi intinya itu bagi saya semua itu harus dikawal oleh hukum. Jadi melakukan perintah Allah itu nikmat. Sehingga Anda misalnya ketua OJK atau gubernur atau wakil gubernur atau kiai, nikmat tertinggi itu karena melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh jaga Indonesia, disuruh jaga keluarga. Kalau nikmatnya itu subjektif sepihak, kita puas kalau ingin seperti yang kita inginkan, itu nggak akan ada puasnya karena nafsu kita itu. Kalau guyonan orang-orang tasawuf, mbok kamu dikasih dunia seisinya dan lipatannya, tamak kamu atau keinginan kamu itu tidak akan tercapaikan, tidak akan terpuaskan. Karena manusia itu ya sudah nggak ada batasannya. Makanya kalau guyonnya dulu kan ada orang tirakat, kalau megang apa saja jadi emas. Dia bayangkan jadi kaya, jadi top. Ternyata pertama dia megang saka rumahnya, tiang rumahnya jadi emas. Habis itu megang apa lagi jadi emas. Lama-lama megang nasi jadi emas, megang minum jadi emas. Akhirnya dia nggak bisa makan karena dia ingin semua yang dipegang jadi emas. Pas kecapean megang-megang, dia ingin makan, yang dipegang juga jadi emas. Ya akhirnya kan jadi bingung gitu karena nggak kesampaian kan, dia kesampaiannya jadi emas, ternyata kebutuhan dasar dia ingin makan malah tidak kesampaian karena yang dimegang jadi emas. Jadi itu kan contoh. Sejahtera juga sama. Anda bayangkan misalnya kalau punya mobil, punya uang tabungan, punya apa, semuanya kesampaian, enak itu. Semua yang kamu inginkan kesampaian itu enak ya. Ukuran enak dengan banyak bergantung, dengan tidak banyak bergantung itu ilmiah mana? Misalnya gini, saya ini bahagia cukup dengan makan satu piring. Anda bahagia nunggu punya Alphard, punya uang 1 miliar. Lu menggantungkan kebahagiaan dengan banyak sesuatu yang Anda belum miliki, itu sudah satu kebodohan kan orang tasawuf. Cek repot ya, tapi bahagia kok kakean syarat ya. Makanya saya sering bilang, kalau saya berkali-kali cerita ada orang perempuan datang ke saya, Gus saya ingin kaya. Kebetulan orangnya itu jelek. Saya bilang, kalau kaya yang repot kamu. Kenapa Gus? Setelah suami kamu kaya, sekarang suami kamu kan miskin. Pertama yang dievaluasi apa? Ganti rumah, ganti mobil. Lama-lama ganti Anda, kata saya. Karena setelah rumahnya bagus, mobilnya bagus, yang dievaluasi pasti Anda, katanya. Wah kalau gitu miskin aja Gus. Iya kan, sudah rumah bagus,
mobil bagus, ternyata istrinya. Nanti kalau suami kamu kaya, yang dievaluasi tidak hanya mobil dan rumah, tapi Anda. Nah, maksudnya ini ya guyon, tapi supaya kita ini bahagia dengan diri kita apa? Sendiri. Jadi saya mohon semohon-mohonnya semua yang mendengar ngaji ini, bahwa agama ini mengajarkan wa'alika bi khossati nafsik. Urus diri kamu sendiri itu bukan mengajari egois, itu bukan. Kalau semua kewajiban orang merasa bertanggung jawab, paling tidak bawaannya itu tidak nyalakan orang lain. Dan negara juga agak repot-repot karena semua orang dicukupi oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Sehingga negara ini sifatnya hanya membantu, bukan ngurus yang pokok. Tangan negara tidak cukup untuk ngurus sebesar itu, tidak cukup. Yang cukup adalah individu-individu ini menanamkan nilai-nilai sosial sehingga semua bertanggung jawab atas dirinya, atas kampungnya, atas komunitasnya, terus negara fasilitasi itu semua. Insya Allah menjadi baldatun thayyibatu wa ngelola manusia ya, bukan sekedar ngelola anggota atau ngelola jamaah, memang ngelola manusia, bukan itu ya. Harus tabah sehingga dibutuhkan undang-undang, aturan tuh, karena kalau selera itu kalau di ya saya tentu cerita di Khazanah Kiai. Kalau Khazanah Kiai itu ada kata-kata gini, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kamu nyari semua orang puas itu suatu yang muhal, yang enggak mungkin. Itu di situ diceritakan Luqman Al-Hakim itu orang paling bijak, itu aja putus asa untuk memuaskan banyak orang. Beliau ngajari anaknya diberi langsung. Beliau naik keledai itu atau naik kuda, dituntun anaknya lewat pasar. Kata orang-orang itu, orang tua agak tahu diri, enak-enakan naik kuda, anaknya yang nuntun itu. Akhirnya anaknya disuruh naik, dia yang nuntun. Itu anak agak sopan, yang tua nuntun, yang muda naik. Hanya ya sudah, anak dua-duanya naik. Ini orang nggak bener semua, ini keledai satu dinaikin orang dua. Nah terakhir sama-sama nuntun, ini orang aneh, keledai satu dituntun orang dua. Nah ngelola manusia ya gitu. Kalau kamu ajarin qanaah, nanti neriman ing pandum, katanya nggak mobil, nggak dinamis. Kalau kamu ajar dinamis, katanya nggak qanaah. Itu kan jadi ribet. Ya makanya terus dibutuhkan aturan bersama, yaitu yang disebut undang-undang atau pelaturan. Karena kalau selera manusia itu ya sudah seperti itu. Jadi ada batas lah, dimana manusia itu ya maksimalnya disenengin itu ya hanya sesuai aturan, bukan disenengin anak buah atau anggota. Karena mereka ya nyuwun sewu punya ambisi, punya ekspektasi, punya macam-macam lah, dan tidak mudah itu loh. Tapi barokahnya lagi-lagi saya tadi bilang, untungnya Islam itu menjamin, semua agama menjamin semua kebaikan itu ada pahalanya, termasuk pahala baik. Kalau nggak bisa baik, pahala nyabari orang. Nyabari orang itu ya nyabari di komplain orang. Misalnya gini, andai kan saya itu jadi orang paling cerdas di kampung atau orang paling baik di kampung, itu sebaiknya menurut saya tidak semua orang minta pendapat saya itu tambah bagus, karena mereka latihan mandiri untuk menyelesaikan dirinya sendiri. Jangan karena kamu merasa pimpinan semua orang sebaiknya konsultasi pada Anda. Ini jadi goblok semua, karena memutuskan hal sepele saja tanya pimpinan, apa petunjuk pimpinan. Ya kalau minta saran dengan makna yang positif, minta saran ternyata maknanya itu supaya nyun sewu jadi KKN-nya, jadi kroninya, kan sama. Minta saran kiai itu kadang ya niatnya baik, kadang ya kurang baik. Kurang baiknya gini, kalau kapan-kapan salah pokoknya kanut kiai, terus kiainya yang dimintai tanggung jawab, itu kan jadi repot. Itu kan seperti pertanyaan gini. Jadi ini cerita aja, cerita. Kalau kamu jadi orang hebat, itu sebaiknya kalau diundang di kampung terbelakang itu datang enggak. Misalnya bupati baik gak sering datang di kampung, atau kiai besar boleh baik gak sering datang ke desa-desa tertinggal. Banyak orang jawab baik, menunjukkan tawaduk merakyat. Tapi
Banyak juga yang menjawab kurang baik. Yang mestinya camat itu jadi lakon, jadi aktor di kampung-kampung, gara-gara bupatinya datang, camatnya dilalui saja. Kiai besar kalau diundang musola-musola kecil datang, jatah kiai kecilnya hilang karena kiai besarnya datang. Iya kan, kalau supermarket bisa di kampung-kampung kan, toko-toko kelontong kan kalah kan. Nah berarti gimana? Pejabat publik yang top sering datang ke kampung itu merakyat atau mengganggu derajatnya orang yang setempat. Sama, sampean misalnya jadi anggota OJK, kalau pimpinan sering datang, ternyata istri kamu lebih hormat pimpinan Anda timbang pada Anda. Nah, Anda juga mungkin terganggu kan. Terus anak kamu, berhubung bapaknya hanya anggota OJK, sering didatangin Pak Mimbong, idolakan Pak Wimblo daripada Anda. Ini kamu anaknya siapa atau malah idolakan orang lain? Tapi uniknya ketika kamu diidolakan anak kamu yang di OJK hanya anggota, kamu juga agak terima. Nak cita-cita jangan jadi anggota, jadi pimpinan. Tapi ketika anak kamu ngidolakan pimpinan, kamu ya gak terima. Gimana mengidolakan orang lain? Ya intinya ngelola orang itu gak gampang gitu. Ya intinya kesimpulannya itu ngelola orang itu udah tidak gampang. Makanya ada pepatah tadi, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ingin disetujui semua orang itu satu keinginan yang tidak mungkin kesampaian. Ya sudah, kita tadi ridho, senang dengan apa yang dikasihkan Allah. Kalau tugas jadi pimpinan, ya pimpinan apa saja ya. Jangan merasa terus harus pegang otoritas tertinggi. Anda di luar tugas kerja itu orang punya cinta, punya nafsu, punya ego, punya emosi, punya bosan juga. Ketika Anda bikin merasa anggota kamu datang rutin di kantor, jangan kira mereka pegawai yang baik. Jangan-jangan mereka itu nganggap ini rutinitas yang membosankan. Diam-diam sudah ngelamar pekerjaan lain, gayanya masih ngatur tapi ya artinya ya khusnudzon itu ya baik, cuma ya jangan terus tidak ilmiah. Ya itu kan kita tidak pernah tahu. Ada yang orang konsultasi sama Anda, ini cerita tentang Rasulullah. Ada suami istri sedang berkelahi, sedang nggak cocok itu, matur, ya Rasulullah suami saya itu gini-gini. Gang sebentar istrinya datang, ya Rasulullah suami saya gini-gini. Jawabnya Nabi itu unik. Jangan-jangan setelah saya ikut campur, ternyata nanti malam atau kapan-kapan Anda tidur bareng lagi atau hubungan intim lagi. Jadi ternyata kadang konsultasi sama Nabi atau sama Kiai itu ingin kalau menyalahkan suaminya punya justifikasi, punya argumentasi, punya backing, yaitu kata Nabi aja kamu suami nggak bener ya. Nanti suaminya kalau Nabi ikut campur, kata Nabi aja kamu istri yang nggak bener. Makanya Nabi tidak ngendikan apa, hanya ngendikan coro John, aku semelok-melok jebule ke rukun meneh. Ternyata misalnya saya jenengan lapor nang Pak Mimbo, lapor gini-gini saya komentar, oh dasar wong Solo. Nah ternyata jenengan rukun lagi terus cerita, Pak kata Gus Bak jenengan itu begini, kan saya yang berabe. Artinya gini, kalau Anda dituakan, tidak semua orang konsultasi itu harus kamu jawab. Karena tadi yang tahu peta hati manusia itu siapa? Nah itu rahasianya. Kenapa Kiai kalau dilapuri orang konflik mau guya-guyu itu bukan oh Kiai takoi ira jelas, itu ada ilmunya. Guya-guyu gak jelas. Karena semakin jelas itu tidak baik. Karena tadi setelah kita ikut campur, misalnya tadi jenengan lapor ini, oh memang ketua kamu tidak benar. Suatu saat kamu rukun, terus cerita omongan saya yang berapa kan saya. Ya kata Nabi, la alaka antudo jiaha, jangan-jangan kamu setelah lapor ini kamu mesra lagi, saya yang kena, kata Nabi. Kayaknya Nabi hanya tertawa aja, hanya senyum. Nah, itu termasuk ya, saya mohon dan semua pimpinan punya kearifan. Tadi kata Pak Wimblo ingin niru Rasulullah SAW, punya kearifan untuk ngelola konflik, ngelola
manusia, mereka beri hak lah, meskipun di kantor anggota kita dia sebagai manusia itu manusia merdeka, ya diberi hak untuk kreasi. Jadi saya cerita ini hadis sahih, saya ulang lagi ini hadis sahih. Ketika para malaikat merasa imannya lebih kuat karena melihat aras langsung, melihat surga langsung, melihat neraka langsung secara langsung, ternyata oleh Allah, kata Allah, sungguh mengagumkan imannya para manusia. Kenapa ya Rabbi, kenapa ya Allah? Karena tidak melihat aras langsung, tidak melihat surga neraka, tapi percaya. Itu kan luar biasa. Nggak tahu tapi percaya. Dalam hal iman Pak Rektor itu memang agak unik. Nggak ilmiah itu kadang lebih benar. Jadi nggak ilmiah itu kadang lebih benar dalam hal iman. Dulu Imam Syafi'i punya guru Imam Malik itu diberi satu analogi. Kamu punya dua pesuruh atau pembantu, atau kalau dulu masih era perbudakan ya budak. Memang harus disesuaikan zaman. Dulu biasanya mang abdun itu yang satu langsung ngang.